Saya Dimas. Saya Ricci. Saya Yofi. Saya Reza. Saya Dani. Inilah Ruang Katekese Milenial. Hari ini kita akan belajar tentang gereja. Kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Kata igreja adalah pelafalan dari kata bahasa Yunani yakni eklesia. Ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Kata eklesia merujuk pada kata jemaat yang disebut dalam Injil Matius. Injil Matius sendiri menjelaskan jemaat sebagai himpunan orang-orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus sendiri. Jadi, gereja bukan cuma soal bangunan, tempat ibadah, tetapi lebih jauh lagi, yakni tentang orang-orang Kristiani sendiri. Apakah Yesus mendirikan gereja? Bisa ya, bisa tidak. Tidak, Yesus tidak memberikan petunjuk kepada para murid perihal organisasi gereja. Karena tujuan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk mendirikan gereja, melainkan untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jawaban, iya. Para murid umat perdana meyakini diri sebagai hasil karya Yesus. Keyakinan ini tampak bahwa mereka meneruskan pewartaan Yesus Prapaskah dan mereka dibentuk dari ke-12 rasul dengan Simon Petrus sebagai ketuanya. Kemudian umat perdana melihat dan merefleksikan Yesus memilih 12 rasul sebagai peletak dasar gereja. Matius memandang gereja sebagai Israel baru atau Israel sejati, hasil penebusan Kristus untuk menggantikan Israel lama. Pembaharuan itu digambarkan dalam perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Matius bab 21 ayat 33 sampai 46. Gereja sebagai Israel baru adalah gereja yang terbuka kepada semua bangsa. Keterbukaan itu tampak jelas dalam silsilah Yesus Kristus, di mana terdapat nama-nama perempuan berdosa. Sedangkan dalam Injil Yohanes merefleksikan gereja sebagai persekutuan orang-orang beriman, jiwai oleh kasih dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam persekutuan itu, Yohanes menekankan kesatuan anggota tubuh sebagai kesatuan ranting dengan pokok. Berdasarkan Injil Yohanes dan Injil Matius, kita dapat memaknai gereja sebagai umat perjanjian baru yang berkumpul atas dasar iman akan Kristus dan senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul, secara tersirat kata gereja merujuk pada orang-orang yang sedari semula mengikuti Yesus dan juga orang-orang yang dibaptis oleh para rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan ini dijiwai dan dihidupi oleh Roh Kudus. Secara lebih lanjut, gereja kemudian mengalami perubahan ciri khas yang dahulunya berciri Yahudi menjadi gereja yang lebih universal. Rasul Paulus tidak secara langsung mendefinisikan tentang gereja, tetapi ia memberikan metafora. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menggambarkan jemaat Kristen sebagai satu tubuh dalam Kristus. Roma bab 12 ayat 4 sampai dengan 5. Tubuh itu satu dengan banyak anggota. Dalam suratnya yang lain kepada jemaat di Galatia, Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia bab 3 ayat 28. Kalau begitu, dari Rasul Paulus kita tahu bahwa gereja itu ada dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi sudah tahu tentang gereja kan? So proud to be Catholic.